Apa kabar? Dari mana lu? Biasa itu apa? Tadi gua ada kerjaan kampus, kuliah kan. Banyakan online, aduh tugasnya ampun. Kenapa emang? Ya gitu sih namanya kan sekarang kalau belajar online ya semenjak pandemi ini bisa gue bilang kurang efektif ya karena si dosennya juga banyak ngasih tugas tapi dia nggak meriksa secara personal gitu, lebih banyak langsung ya udah disemuain dan ada beberapa pertanyaan yang memang adik gua nggak bisa nanya ya gua jadi ketempuhan karena memang waktunya kan terbatas online tuh. Tapi kan satu sisi Adil tuh punya banyak waktu buat improve di luar. Dia harus belajar secara formal. Adil kan punya banyak waktu buat ngembangin mungkin dirinya pengen jadi apa di luar dari emang jurusannya dia. Iya sih memang di satu sisi juga kalau gua lihat tuh kalau belajar online tuh memang kita punya keleluasaan ya untuk bisa apa ya ngeksplor beberapa hal lain yang memang di luar mata kuliahnya dia. Tapi ya terlebih dari itu kan ada juga namanya perasaan kita terisolasi nih. Jadi kita apa-apa harus sendiri dan memang nggak semua orang punya motivasi yang kuat untuk mengerjakan apapun sendiri. Ada yang memang banyak yang butuh trigger, ada yang memang triggernya rata-rata triggernya kayak pecutan lah, kayak motivasi faktor eksternal atau lainnya biasanya Iya, kayak gitu sih. tapi kan namanya juga zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini, Hmm. online learning itu kan emang harus sangat dibutuhkan. Selain siswanya yang emang harus jadi mandiri, dan kitanya pun harus bersiap dengan era globalisasi teknologi ini, di mana yang semua yang zaman sekarang sudah pakai teknologi canggih. Iya, benar. Dan online learning ini juga kan emang salah satu alternatif di mana kita bisa belajar dimanapun kita mau. Itulah kenapa pemerintah sendiri menganjurkan online learning ini untuk dilaksanakan di masa pandemi sekarang ini. Ya sih di sisi lain juga kadang memang selain keleluasaan waktu untuk nge-explore kita juga bisa dibilang lebih efisien ya. Kita belajar nggak usah harus ke sekolah, nggak usah harus ke kampus atau gimana. Tapi ya kadang di satu sisi tuh kebanyakan kalau online learning itu lebih dibilang kita belajarnya dari media online. Itu kita hanya mendapatkan informasi dan masih tetap dibutuhkan bimbingan tutor itu untuk menjadikan informasi itu sebuah transformasi. Ya kata simpelnya mah kayak gini. Kalau lo misalnya mau belajar naik motor karena lo ngeliatnya dari YouTube, ya udah deh gue pengen belajar ngegasnya doang. Sedangkan kalau ada pembimbing kan kita bisa benar-benar dibimbing nih dari awal tuh. Sebelum gas kita harus tahu apa dulu ini misalnya kegunaan rem untuk apa, gas untuk apa, lampu untuk apa. Tapi ya balik lagi sih memang kalau online ini minusnya lebih banyak di teori. Jadi untuk pengaplikasiannya kan si guru itu nggak bisa mantau secara langsung nih. Ini si ilmu ini bakal dipakai, bakal bisa untuk secara benar atau enggak implementasinya sih balik lagi. Nah, menurut gua sih ya sekarang itu adalah masa transisi di mana kita tuh di masa depan mungkin nanti akan full yang namanya online learning. Iya. Sekarang tuh karena pandemi ini kasar kata dadakan lah ini. Iya. Pemerintah juga mengambil keputusan ini dadakan di mana infrastrukturnya belum siap, jangkauan untuk koneksi internetnya juga ya. belum merata di seluruh Indonesia. Tapi ini adalah awal yang baik. Ya, Menurut saya awal yang baik. Kenapa kita di masa yang serba dadakan ini, menurut saya itu udah cukup baik hasilnya seperti ini. Iya. Apalagi nanti kita mempersiapkan online learning ini dengan infrastruktur yang cukup, yang baik, terus aplikasi yang mendukung semua siswa dapat terfasilitasi, mungkin seperti kebutuhan gadgetnya dan lain-lain. Terus untuk jangkauan internetnya juga merata dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya online learning ini adalah salah satu alternatif yang paling baik. Kenapa? Karena pertama, online learning ini ramah lingkungan. Iya. Kita bisa dikasih materi lewat ebook. Paperless ya. Yes, paperless. Karena kan satu kertas tuh kan membutuhkan beberapa kayu. Iya. Setahu saya itu kertas itu dari kayu. Memang. Jadi tidak ada hutan lagi yang benar-benar ditebang hanya untuk menghasilkan kertas yang terbuang sia-sia. Apalagi kertas yang direvisi cuma 2-3 halaman dicoret. Yes. Ada ya Itu 2-3 lembar 2-3 bait maksudnya. Setuju. Lalu pertama ramah lingkungan, kedua lebih praktis dan efisien dan lebih fleksibel karena siswa sendiri tidak harus dituntut datang ke sekolah, lebih ramah lingkungan, polusi juga lebih ramah, jalanan pun
agak sedikit longgar Iya. nantinya. Tapi ya bisa dibilang kalau untuk di sisi lain ya di luar sekolah kayak kita bisa bilang kita ngomongin aja ya dalam ranah sekolah. Kalau ranah sekolah itu kan biasanya kan ada tukang fotokopian, ada tukang jajanan ya bisa dibilang pemasukan mereka juga bisa berkurang kalau misalnya online learning bakal benar-benar dijadikan fix gitu ya. Yes. Memang untuk saat ini online learning itu kayak transisi ya selama COVID ini kita masih butuh adjusting, penyesuaian. Ya memang semuanya dadakan ya kayak tahu bulat gitu. Tapi dari sisi lain juga ada beberapa hal yang memang nggak bisa didapatkan di offline learning ya contohnya kita social interaction-nya pasti berkurang karena kita udah kebiasa online ya udah deh pakai Zoom aja kita paling pakai baju kemeja bagus Oke. bawahnya celana pendek tapi tetap sih dari semua hal itu pasti ada positif negatifnya tapi menurut gue itu disiplinnya sih kurang ya kalau untuk online learning karena budaya kita ini masih belum bisa yang memang punya inisiatif yang lebih gitu untuk belajar online misalnya let's say kayak kata lo tadi kita bisa nge-explore nih seharusnya adik gua tuh nge-explore ke bidang-bidang yang lain tapi ya karena itu kan hanya anjuran ya Yes. bukan yang memang diwajibkan ya balik ke individunya lagi sih biasanya mah Betul apa yang kata lu bilang tadi. iya Makanya di situ peran orang tua itu lebih terasa. Mm-mm. Peran orang tua itu sangat dianjurkan dalam online learning ini. Tidak mungkin anak dapat berkembang tanpa tutor. Itu Iya. benar. Makanya orang tua bisa langsung mengajari anaknya langsung. Ataupun kita perlukan pertemuan fisik. Iya. Atau kita pertemuan yang benar-benar real pertemuan gitu dalam bukan virtual ya ya bukan virtual, hanya dalam lingkup praktikum dan ujian. iya Karena ujian sendiri kalau misalnya online menurut saya juga nggak 100%. faktor cheating masih banyak ya Yes, betul. Fraud tuh masih banyak di mana-mana. iya masih gampang bisa Dan itulah dia kenapa peran orang tua, lalu guru dan siswa pun dituntut untuk kreatif. Guru gimana caranya mereka membuat satu materi yang benar-benar dapat tersampaikan secara penuh Iya. kepada siswa dan siswa pun dapat menangkap 100% apa yang dikatakan oleh guru. iya Makanya itu di sini pihak guru dan siswa juga memang harus dituntut untuk kreatif dalam kedua hal ini seperti itu. soalnya yang kita lihat juga ya selama COVID ini selama pandemi ya kita berharap ini secepatnya habis ya amin Amin. Karena dalam artian apa siswa tidak dikasih tahu secara langsung kayak kan harusnya ada rapat dulu nih kita mau ada transisi online learning ini mah langsung semuanya dirubah online tapi ya di sisi lain juga ada baiknya juga baik itu ya pertama yang gue sangat setuju ya lebih ramah lingkungan tuh paperless tadi kan Yes. tapi di sisi lain juga terkadang kayak masih ada beberapa hal yang bahkan ada beberapa anak kecil itu yang dia sampai nambah minusnya karena memang dia harus di depan komputer aja terus ya pengawasannya sih lebih ke seharusnya silabusnya itu tidak seperti yang di sekolah yang biasa tapi menyesuaikan dengan online jadi nggak usah harus terlalu banyak di depan laptop sampai ya bisa dibilang emotional draining lah jadi si siswa tuh udah capek duluan dan bahkan di luar laptop itu nanti dia harus ada tugas lagi kan Yes. ya jadi ya memang kalau dari menurut gua sih efisien cuman lebih ke efisiensi di materinya itu yang harus lebih diturunkan lagi si jamnya gitu karena nggak selamanya kan apalagi online ya kita fokus spend kita juga nggak sama kayak kita offline Yes. gitu ya mudah-mudahan lah bisa berkembang ke depannya Amin. Nah, makanya peran Kementerian Pendidikan ini juga menurut saya sangat vital. ya kita. Gimana caranya membuat kurikulum online learning ini dirasa efektif? Gimana mereka membuat virtual ini terasa tidak seperti virtual? ya Makanya balik lagi kita butuh salah satu infrastruktur yang mendukung. memadai Kita butuh misalnya contohnya aplikasi atau web yang benar-benar menghubungkan antara siswa dan guru Iya. itu tanpa terasa jaraknya. Jadi siswa pun bisa berinteraksi langsung dua arah dengan gurunya tanpa harus bertemu. Iya. Jadi contoh kata misalnya kita Zoom itu juga kan sebenarnya interaksi dua arah. ya tapi masih ada pihak ketiga ya bukan Ya. dari website pemerintah gitu Nah, betul. Itu makanya kita minta sih sebenarnya untuk Kementerian Pendidikan tolong wadahi online learning ini Ya. atau garap online learning ini secara serius di mana nanti ini ke depannya masa depan online Anak-anak. learning ini kan menurut saya bakal terasa nanti. Karena kan sekarang juga homeschooling juga kan ya terasa seperti kita privat, ya les privat. ya kayak les privat Betul. Nah, jadi siswa pun punya alternatif. Tidak hanya sekolah formal yang kita harus datang pagi ke sekolahan, tapi kita juga bisa memilih homeschooling dengan cara online learning ini. Iya. Jadi kita bisa bikin grup di mana isinya ini emang anak-anak yang dia berkeinginan untuk online learning. Iya. Bukan tidak boleh atau bukan tidak
baik gitu ya. Menurut saya sah-sah aja selama memang semua materi dan semua materi, semua pelajaran Iya. itu dapat diterima dengan baik ke siswanya, dan siswanya pun emang mereka harus komit. Iya. Mereka harus disiplin dengan ilmu-ilmu apa yang harus mereka terapkan nantinya. Iya. Kadang ya itu sih kebalikannya kenapa gua ngerasa online learning kurang bagus, karena kurangnya evaluasi dari para pengajar. Dalam tiap bulan tuh seharusnya para pengajar tuh melakukan evaluasi nih, baik bisa dibilang ini materinya nyampe atau enggak. Jadi bisa dibilang lebih menyesuaikan juga ke daya ingat dan daya tangkap murid-muridnya. Terkadang kenapa bisa dibilang ini masih kurang efektif, balik lagi kayak kata teman gua, infrastruktur kita masih kurang. Dan ditambah juga dari Departemen Pendidikan, kalau menurut gua pribadi, ini masih belum terlalu bisa connect gitu ke muridnya. Apakah memang sudah benar-benar efektif atau enggak? Kurang banyak feedback dari muridnya. Kadang murid hanya bilang jenuh, hanya ngeluh, ini susah, tapi nggak ditelusuri susahnya dalam segi apa sih. Dan menurut gua juga kayak homeschooling itu bisa dibilang efektif. Ya menurut lo sendiri, kalau untuk guru privat bisa datang ke rumah itu termasuk tantangan juga nggak? Karena kebiasaan kan murid nih udah biasa dia interaksinya lewat online nih. Yes. Sedangkan dia harus mengadakan atau harus tatap muka nih dengan guru. Aha. Kalau seandainya lo sendiri, misalnya lo ini seorang guru privat ya, menurut lo itu kayak gimana? Kalau gue misalnya jadi guru privat, sebenarnya nggak jadi sebuah masalah atau misalnya nggak menjadi sebuah tantangan untuk si siswanya, karena memang kita harus tekankan di awal, kita bakal ada tetap tatap muka, dan itu harus dan diwajibkan. Jadi kalau gue sendiri jadi guru privat yang mengajarkan nanti anak-anak online learning dan diwajibkan untuk nantinya ada tatap muka seperti private, menurut gue nggak masalah gitu. Ya, yang gua harap sih dari bimbingan orang tua ya, balik lagi kadang psikologis anak itu bisa terganggu karena anak kan tetap butuh media untuk sharing ya setelah belajar. Ya kayak ditanya, itu susahnya di mana ya, walaupun nggak ngebantu cuma nanya doang ya. Itu something sih buat anak karena anak tuh ngerasa diperhatiin kan. Tapi balik lagi semoga apa yang kita dapatkan dari online learning ini juga banyak benefitnya buat generasi-generasi yang masih meneruskan di bangku perkuliahan, bangku pendidikan. Ya semoga kedepannya mah bisa jauh lebih baik lah untuk infrastruktur, fasilitas, semoga bisa jauh lebih bagus lah generasi kita kedepannya kualitasnya lebih cakep lah. Nah, makanya itu gue sih sangat mendukung apa yang namanya online learning ini, karena selain dia bisa improvisasi, materinya juga berlimpah asal gurunya juga memang benar-benar mendirect si siswa ini ke arah yang benar-benar positif. Sebenarnya gue sangat mendukung banget nih apa yang namanya dengan online learning. Di mana siswa sendiri atau anak-anak sendiri mempunyai banyak waktu dia untuk berimprovisasi diri di luar dari jam sekolahnya, dan apapun yang mereka butuhkan tuh materinya ada. Semua ada. Tinggal nanti lagi gurunya sendiri yang akan mengarahkan apa yang boleh dilihat, apa yang boleh tidak dilihat. Apabila anaknya mempunyai keinginan untuk menjadi salah satu, misalnya saya pengen menjadi ini, ya itu nanti gurunya, itu adalah peran gurunya dan peran orang tua yang mengarahkan anak untuk bisa mencapai tujuan dan cita-citanya. Ya, yang kalau gua rasa ya memang banyak positifnya juga. Tapi di satu sisi pasti transisi juga berat untuk gurunya karena guru kan punya pelatihan itu untuk mengajar offline kan. Tiba-tiba para guru juga ya semoga semakin semangat karena ngajarin online itu pasti secara apa ya, kita kan pasti hati kecil punya tujuan ya yang ingin tercapai kepada murid itu biar bisa seperti apa. Tapi ya itu pasti ya tantangan ya, semoga untuk guru-guru kita semakin semangat ke depannya ya untuk ngajarin online. Semangat terus, semoga pendidikan kita jauh lebih baik di masa yang akan datang. Oke, kita dari Dokter Perspektif, kita berterima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah menonton video kita. Ya semoga info yang kita sebarkan bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini. Bagaimana kalian menanggapi online learning ini? Dari sisi mana kalian menilai online learning ini positif atau negatif, atau kalian ada berada di tengah-tengahnya? Ya, pasti di antara beberapa opini atau data yang memang kita udah utarakan, nggak semuanya itu bisa kita rangkup, pasti ada yang miss juga lah. Dan disitulah kita butuhkan partisipasi teman-teman dan rekan-rekan untuk mengisi komentar di bawah. Mari kita bahas bareng seandainya ada yang masih mau dibahas, apalagi apalagi kalau misalnya teman-teman nih ngerasain sebagai pengajar kah atau sebagai murid kah, oh saya kendalanya online learning nih susah kuota, atau yang memang materinya terlalu berat, atau memang gurunya kadang nggak muncul di layar ya. Banyak faktor kan, nanti kita bisa bahas bareng kok di Dokter Perspektif. Jangan lupa untuk like dan subscribe
Dokter Perspektif ini share apabila ini bermanfaat. Harus. Terima kasih, saya Denny. Saya Reza. Kita pamit. Bye. Peace out. Anjir.